Assalamualaikum, Sampurasun. Kembali lagi di channel Jalan-Jalan Seru. Hari ini kita bakal jalan-jalan seru, tapi ada satu pemandangan di kota Bandung yang benar-benar bikin saya kaget. Lah, kok pohon-pohon di Jalan Riau ditebang demi videotron? Ini serius? Lah, sebelum kasus ini viral kemana-mana, ternyata kami punya rekaman kondisi lokasi ini. Yuk kita flashback sebentar. Coba perhatikan baik-baik. Beberapa waktu lalu, suasana di Jalan LLRE Marta Dinata atau Jalan Riau masih begitu rindang. Deretan pohon besar berdiri di sepanjang jalan, membuat kawasan ini terasa teduh dan nyaman. Bahkan saat itu tidak ada yang menyangka kalau beberapa hari kemudian, lokasi ini akan menjadi sorotan publik. Sekarang, coba lihat kondisi setelahnya. Rekaman ini kami ambil setelah pohon-pohon itu ditebang, tetapi sebelum videotron ini disegel. Terlihat area di depan videotron sudah jauh lebih terbuka karena pohon-pohon yang sebelumnya berdiri di sini sudah tidak ada. Saat itu videotron bahkan masih beroperasi seperti biasa dan belum banyak orang yang mengetahui apa yang sebenarnya sedang terjadi. Tidak butuh waktu lama, kasus ini pun langsung menghebohkan kota Bandung. Di tengah pembangunan yang sedang dikebut, mulai dari revitalisasi trotoar, penataan ruang publik, hingga penghijauan, kota justru muncul dugaan penebangan sekitar 10 pohon yang diduga dilakukan agar videotron terlihat lebih jelas. Dugaan inilah yang kemudian memicu pro dan kontra, hingga pemerintah mengambil langkah tegas dengan menyegel videotron dan membawa kasusnya ke proses hukum. Lalu, bagaimana sebenarnya kronologi lengkapnya? Siapa yang melakukan penebangan? Mengapa pohon-pohon itu bisa ditebang? Benarkah demi kepentingan videotron atau ada fakta lain yang belum banyak diketahui publik? Semua akan kita bahas secara lengkap di video ini. Jadi jangan di-skip karena ada banyak fakta menarik yang akan kita kupas satu persatu. Sebelum lanjut, jangan lupa bantu dukung channel Jalan-Jalan Seru dengan cara like, share, komen, dan subscribe agar kami semakin semangat menghadirkan informasi terbaru seputar perkembangan Kota Bandung dan Jawa Barat. Terima kasih banyak. Bismillah. Yuk kita mulai. Gas! Oke teman-teman, kita lanjut ya. Setelah tadi kita tahu apa sih isu di media sosial yang lumayan cukup viral ya, karena ini pada akhirnya masuk ke ranah hukum gitu ya. Wah, ini rada berbahaya sih gitu. Dan gimana sih sebenarnya gitu ya duduk perkaranya, dan sebenarnya kenapa sih sampai bisa seperti itu gitu ya. Nah, sebelum kita lanjut ke TKP-nya, kita sekalian deh cek jalan yang sudah keren ya ini ya. Kemarin kita sudah keliling-keliling di area Jalan Riau, Jalan Aceh juga. Untuk jalannya hot mix ulang dan marka jalan yang sudah sangat jelas ya. Kemudian juga untuk kabel-kabel FO ya sudah terlihat ya, sudah rapih, bersih, tertata, rapih, semua dimasukin ke ducting gitu ya. Keren amat Ini kalau misalnya di seluruh area lah taruh kata gitu ya, bisa seperti ini, wah kayaknya bahagia gitu ya untuk semua warga, pengendara yang pedestrian juga. Karena kalau nyaman sih biasanya warga itu bahagia gitu. Nah, itu indeks kebahagiaan itu karena juga ada salah satu poinnya yaitu kenyamanan. Nah, itu
Dan ketika bahagia dan nyaman, biasanya produktivitas kinerja juga meningkat. Biasanya sih seperti itu ya. Oke, kita balik lagi nih, masih di Jalan Riau ya. Tuh kan ada yang berolahraga juga tuh. Nah ini nih ya, wow. Nah ini teman-teman di depan ya. Nah di depan memang kita katanya sih ya, untuk kenapa pohon ini ditebang, karena untuk bisa lebih jelas videotronnya gitu ya. Nah ini permasalahannya nih. Nah kita coba pastikan ya. Nah sekarang sudah ada baliho peringatan ya, tuh sudah disegel. Wah, sangat disayangkan ya. Yang disegel itu bukan tempat usahanya sepertinya ya, tapi lebih ke item yang dilanggarnya gitu. Karena Kota Bandung, Jawa Barat lah umumnya gitu ya, tetap menghargai orang yang berusaha, malah mensupport gitu ya, tapi dengan syarat ya mengikuti aturan gitu. Nah itu teman-teman. Nah sekarang kita coba muter ya, kita coba sampai ke depan dulu, nanti kita muterlah dari Taman Pramuka ya. Kita sambil jalan-jalan dulu di pagi hari ini, melihat juga situasi dan kondisi terkini ya. Enak banget sih ini ya. Nah di depan kita nanti muter deh, mantap ini ya. Muter dari sini teman-teman ya, dari Taman Pramuka ini kita muter dulu lewat Jalan Aceh ya. Wah, pagi ini cukup seger nih di jalan, dan aktivitas juga lumayan sudah cukup sibuk. Oke, kita muter dari sini. Kemarin ada liputannya untuk Jalan Aceh ya. Mudah-mudahan liputannya bermanfaat buat teman-teman semua, buat teman-teman jalan-jalan seru gitu ya. Dan terima kasih juga buat teman-teman yang sudah mengikuti dan mengklik video dari jalan-jalan seru. Terima kasih banyak. Oke, kita sekarang berada di perempatan Jalan Aceh dan Jalan Riau ya. Ke depan itu jalan Taman Pramuka ya. Nah kita coba balik lagi untuk bisa memastikan sih intinya, yang juga disayangkan sebetulnya, karena sepertinya sih awalnya orang buat giat usaha itu ya untuk kegiatan positif ya. Hanya saja memang banyak yang dilanggar. Nah itu seharusnya kan sebaiknya juga ya ikuti aturan saja agar usahanya ya lancar gitu ya, tidak ada kendala. Nah kalau udah kayak gini, selain pidana gitu, kalau nggak salah gitu ya, masuk ke ranah pidana,
juga kan akhirnya usahanya juga jadi bisa terhenti lah gitu ya. Nah ini bisa jadi pelajaran buat teman-teman semua agar tetap mengikuti aturan yang ada, agar tetap lancar lah gitu ya usahanya. Oke. Oke teman-teman, kita coba lihat lebih deket ya untuk TKP yang kemarin bermasalah. Dan ini sekarang namanya 69 ya, 69 Coffee and Dining tuh. Wah ini nih, ada yang aneh nih teman-teman nih. This pedal court al criminal. Tuh ya. This pedal court are criminal. Wah, dan ternyata sekarang di sini udah pakai steger lagi ya. Udah pakai steger, di segel juga ini, aduh. Dan akhirnya jadi berabe juga gitu ya. Oh, pada akhirnya ya seperti inilah. Yang awalnya dipastikan sih ya pengen jadi tempat usaha yang bener tadinya sih mungkin gitu ya, tapi caranya yang salah. Waduh sayang. Oke, kita coba lanjut ke depan. Nah ini untuk videotronnya nih, untuk videotronnya ya. Jadi sekarang bisa terlihat tuh di segel ya, ada ininya, ada stiker di segel. Nih sekarang sudah seperti ini teman-teman. Wah sayang banget ya. Yang awalnya pasti sih tadinya untuk tempat usaha yang ya mungkin ini gitu ya, tapi sekarang jadi kayak kita coba lanjut sampai ke depan ya teman-teman ya. Kita coba lihat untuk ini gedung pedalnya. Aduh, padahal lumayan cukup megah juga ya. Kalau kita lihat sih ya lumayan. Seharusnya ini jadi tempat yang sekarang rame ya, karena sekarang pedal udah merambah kemana-mana. Dan terakhir sih wali kota katanya punya aturan ya untuk jam operasionalnya gitu. Nah seperti inilah teman-teman ya. Untuk gedungnya lumayan lah, lumayan megah dan besar juga gitu ya. Dan sekarang kita sedang berada di Jalan Cihapit ini ya. Kita pengen lihat lah gitu. Dan di pinggir itu banyak banget ini ya kuliner kalau di Cihapit. Ini bisa kelihatan tuh. Sayang banget.
Dan inilah teman-teman ya, bisa kelihatan ya. Nah ini nih tuh, ini adalah bukti ya, buktinya bahwa pohonnya itu emang ditebang tuh. Tuh, waduh, emang seperti ini nih. Ini satu ya, satu. Kita coba cari lagi ya. Ini ditandain di pilok kayak gini. Kenapa nggak tahu juga tuh. Satu yang udah terlihat ya. Mungkin ini ya juga. Dua, tiga mungkin ya ini. Atau bukan ya? Oh iya bener, 3, 4 tuh. Ini sudah terlihat ya teman-teman ya. Sayang banget 5 di sini juga. Tuh. Oh iya bener, yang di pilok-pilok itu pokoknya yang ditandain ini ya. Ini bekas ininya. Nah ini tuh ada tulisan 4, mungkin pohon keempat gitu ya. Nah ini kemudian juga yang ini tuh, ini bekasnya ya. Sayang sangat disayangkan. Oke, kita. Nah ini juga tuh, ini ditutupi ya teman-teman ya. Nah ini ditutupi tuh. Wah, sayang banget. Kenapa ya bikin usaha kok memaksakan seperti ini gitu ya. Nah ini tuh ditutupi ya, seakan-akan nggak ada ini, nggak ada bekas batang pohon, padahal ini ditutupi. Dan ini ada kemungkinan juga ya, mungkin gitu ya, kalau berani sampai kayak gini sih biasanya sih mungkinkah ada orang yang kuat yang backingi, entahlah ya. Kita tidak berandai-andai, yang paling pasti ini sudah melanggar aja lah gitu kan. Dan ini seperti ini teman-teman, untuk 69 nya ya tuh, 69 Pedal Club. Sangat disayangkan. Oke teman-teman, jadi seperti itu ya, tinjauan langsung di lapangan. Nah teman-teman, dari kasus ini kita bisa mengambil satu pelajaran penting. Pembangunan memang harus terus berjalan, investasi juga penting, tetapi menjaga lingkungan adalah tanggung jawab yang tidak boleh diabaikan. Hingga perkembangan terakhir, pemerintah Kota Bandung telah mengambil langkah tegas dengan menyegel Videotron yang menjadi sorotan dalam kasus ini. Subkontraktor yang mengakui melakukan penebangan pohon telah dikenai denda administratif sebesar 100 juta rupiah dan diwajibkan menanam 100 pohon pengganti. Namun persoalan ini belum benar-benar selesai, karena aparat masih mendalami kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat dan proses hukumnya masih terus berjalan. Artinya, apa yang kita lihat hari ini belum tentu menjadi akhir dari kasus ini. Masih ada proses penyelidikan, masih ada fakta-fakta yang mungkin akan terungkap, dan tentu kita semua berharap penanganannya berjalan secara transparan serta sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Bagaimana menurut kalian? Apakah langkah pemerintah dalam menyegel Videotron dan memberikan sanksi kepada pelaku sudah tepat? Atau menurut kalian masih ada hal lain yang harus diusut hingga tuntas?
Silahkan tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Mari kita berdiskusi dengan santun dan saling menghargai perbedaan pendapat. Terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa bantu dukung channel Jalan-Jalan Seru dengan cara like, share, komen, dan subscribe agar kami bisa terus menghadirkan informasi terbaru seputar perkembangan Kota Bandung dan Jawa Barat. Terima kasih banyak sudah menonton sampai akhir. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum, gas!